Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya melakukan atau membuat sebuah simulasi rangkaian logika dengan menggunakan HP Android kita. Baik, aplikasi yang akan kita gunakan yaitu Smart Logic Simulator. Kita klik saja pada Play Store. Silahkan diketikkan Smart Logic Simulator. Oke, silahkan diinstalkan pada HP kita masing-masing. Selanjutnya karena saya sudah menginstal, saya tinggal buka aplikasi ini. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat kita membuka aplikasi Smart Logic Simulator, yaitu ada menu home, ada pro, ada your circuit, dan ada tutorial. Nah, kita klik saja your tutorial dan kita pilih create new pada menu yang berwarna biru ini, dan akan muncul 3 menu baru, yaitu project, integrate circuit, dan import file. Nah, kita klik project dan tampilannya akan seperti ini. Jadi kita sudah siap untuk membuat simulasi rangkaian logika. Nah, di sini ada beberapa menu yang muncul dan dapat kita gunakan. Nanti satu-satu kita akan bahas bagaimana fungsinya. Baik, yang pertama sebagai contoh kita akan membuat simulasi rangkaian logika dengan menggunakan gerbang logika AND dan menggunakan 2 buah inputan. Caranya sangat mudah. Yang pertama kita klik icon pena di sebelah kanan atas ini. Ketika kita klik icon tersebut, maka akan muncul tanda plus di bagian kanan bawah. Kita klik icon plus tersebut 1 kali, kemudian akan muncul berbagai macam pilihan simbol dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, saat ini kita ingin membuat simulasi rangkaian logika dengan menggunakan gerbang logika AND dan dengan menggunakan 2 inputan. Yang pertama kita pilih dulu inputan, yaitu toggle button. Kita klik 1 kali. Sebanyak apa kita klik toggle button tersebut, maka sejumlah itu pula inputan yang akan muncul pada project kita nanti. Saya klik lagi 1 kali karena kita ingin membuat 2 toggle button atau 2 inputan. Kita back dulu. Nah, ini adalah toggle button yang muncul atau kita sebut saja inputan. Kita drag and drop saja dan posisikan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini. Nah, ini tampilannya bisa dibesar atau diperkecil dengan cara kita klik icon plus atau minus di bagian sebelah sini, ya. Atau kita bisa menggunakan gerakan mencubit atau memperbesar layar seperti ini. Nah, kita sesuaikan dengan posisi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan bagian prosesnya. Prosesnya adalah kita menggunakan gerbang logika AND. Caranya sama, kita klik icon plus di bagian kanan bawah dan kita pilih gerbang logika AND, yaitu AND gates. Kita bisa lihat simbolnya seperti ini ya. Jadi ada 7 gerbang logika, AND, NOT, NAND, NOR, NOT, OR, XOR, dan XNOR. Nah, di sini kita gunakan gerbang logika AND saja. Kita klik 1 kali, kemudian kita back. Nah, gerbang logika AND akan muncul seperti ini. Nah, di sini ketika kita klik 2 kali icon AND gates ini, maka akan muncul pilihan inputan yang kita inginkan. Apakah kita ingin menambahkan inputan pada gerbang logika tersebut atau tidak. Jadi kita cukup menambahkan dengan cara klik icon plus seperti ini, maka inputan gerbang logika AND tadi yang tadinya 2, sekarang setelah diklik icon plus maka akan berjumlah 3. Begitu seterusnya. Tapi kelemahan dari aplikasi ini adalah ya only premium version allow you to have more than 3 input on logic gates. Jadi kita harus mengupdate-nya menjadi versi premium ya, supaya kita bisa menambahkan input lebih dari 3. Meskipun sebenarnya gerbang logika AND itu bisa menggunakan lebih dari 2 input atau lebih, tapi aplikasi ini hanya menyediakan sampai 3 input saja. Jadi kita harus update ke premium dan itu berbayar ya.
Nah, karena ini cuma latihan, maka kita gunakan 2 input saja ya. Jadi kita kurangi saja seperti ini, dan terakhir kita membutuhkan outputnya. Outputnya itu kita klik icon plus dan kita pilih icon lampu. Nah, ini yang warna hitam, light bulb. Kita klik 1 kali dan light bulbnya akan muncul seperti ini. Kita drag and drop saja ke posisi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita harus mengkoneksikan setiap simbol ini dengan cara kita menggunakan menu di bagian kanan atas ini, seperti garis yang berlekuk-lekuk itu. Nah, kita klik itu 1 kali, lalu mungkin kita bisa perbesar saja tampilannya agar lebih mudah. Nah, kita klik titik pada toggle button, lalu kita sambungkan dengan titik pada engage seperti ini. Oke, lanjut kita klik toggle button yang di bawah dan kita sambungkan dengan engage di bagian bawahnya. Dan terakhir kita sambungkan gerbang logika ini dengan light bulb sebagai output dari rangkaian logika ini, seperti ini. Nah, terakhir kita akan mengecek tabel kebenaran dari gerbang logika N ya. Kita sesuaikan teorinya dengan praktiknya. Nah, yang kita tahu gerbang logika N itu rumusnya adalah X sama dengan A dikali B. Nah, kalau perkalian berarti ketika ada salah satu inputannya bernilai 0, maka hasilnya akan 0. 0 itu berarti lampunya tidak menyala atau bernilai false atau tidak bertegangan. Nah, dia hanya akan bernilai 1, dia hanya akan menyala atau dia hanya akan bertegangan apabila semua inputannya bernilai 1. Bernilai 1 artinya menyala ya. Jadi inputannya harus semuanya menyala agar light bulbnya atau outputnya menyala. Oke, kita buktikan dengan cara kita klik icon tunjuk ya, seperti menunjuk sebelah kanan atas ini. Kemudian kita klik toggle button sebagai inputan. Kita klik 1 kali. Ini kalau sudah menyala seperti ini konektornya, berarti inputan yang pertama yang di atas ini bernilai 1, dan yang di bawah yang tidak menyala itu berarti dia bernilai 0. Nah, di sini kita lihat, kita perhatikan bahwa outputnya, light bulbnya ini tidak menyala. Artinya apabila ada salah satu inputannya bernilai 0 atau tidak bertegangan, dalam hal ini adalah toggle button yang di bagian bawah itu tidak bertegangan, maka outputnya juga akan tidak bertegangan atau tidak menyala. Dia hanya akan menyala ketika kedua-dua inputannya bernilai 1 atau menyala. Oke? Atau bertegangan, atau bisa dikatakan bernilai true atau bernilai benar seperti ini. Jadi di sini kita bisa perhatikan ya bahwa tabel kebenaran itu bisa kita buktikan dengan membuat simulasi gerbang logika seperti ini. Nah, ini adalah contoh simulasi gerbang logika N dengan 2 inputan. Coba kita buat rangkaian logika yang lainnya. Kita klik lagi si gerbang logika N ini, kemudian kita close, kita delete simbolnya, kemudian selanjutnya kita tambahkan misalnya gerbang logika yang lain, yaitu mungkin gerbang logika OR ya, OR gate, dan kita tambahkan lagi gerbang logika NOT. Kita back. Nah, kita pisahkan lagi, kita perkecil dulu, lalu kita posisikan sesuai dengan ukuran dari layar handphone kita ya, semaksimalnya seperti ini. Selanjutnya kita koneksikan dengan cara klik garis lengkungan di atas ini, kemudian masing-masing titik kita sambungkan, klik toggle button, lalu klik OR gates, klik OR gates, lalu sambungkan dengan NOT disambungkan dengan light bulb. Oke, selanjutnya kita akan coba simulasikan gerbang logika ini dengan cara kita klik icon telunjuk di bagian atas ini, kemudian kita klik kedua-duanya. Nah, ketika kedua-dua inputan ini bernilai 0, maka outputnya bernilai 1 atau menyala. Nah, ini menandakan bahwa
ketika kedua inputan ini yang bernilai 0 melewati gerbang logika OR, ya, maka hasilnya akan 0. Gitu pula ketika salah satu inputannya bernilai 1, maka dia akan menghasilkan gerbang logika, dia akan menghasilkan output yang tidak bertegangan atau bernilai 0 karena dia melalui gerbang logika NOT. Jadi mungkin seperti ini saja simulasi gerbang logika kita dengan menggunakan aplikasi Smart Logic Simulator dengan menggunakan Android. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to like, comment, and also subscribe this channel. I'll see you in next video guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.